Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali untuk mata kuliah perbandingan hukum kepolisian. Dalam hal ini saya akan mereview dari berbagai hal yang telah dipresentasikan teman-teman pada mata kuliah perbandingan hukum kepolisian untuk berbagai negara, misalnya dari kepolisian Singapura, Filipina, Arab Saudi, dan Inggris, untuk mahasiswa Angkatan 25 KIK SKSG UI. Terima kasih untuk kerjasamanya mahasiswa. Saya mereview sedikit terkait soal perbandingan hukum kepolisian di berbagai negara. Selanjutnya, sebelumnya saya akan menyampaikan terkait standar kepolisian yang baik atau good police standard, di mana good police standard ini harus melihat orientasi fungsi kepolisian yang ideal itu seperti apa. Kepolisian diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat yang aman dan tertib, bertitik tolak dalam demokratis dalam kehidupan bernegara dengan berpedoman pada azas legitimasi, menjalankan tugas kepolisian, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, accountability, tugas dan wewenang kepolisian harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin adanya pengawasan dari masyarakat. Artinya standar kepolisian yang baik dalam hal ini harus benar-benar dapat dipercaya oleh masyarakat. Ya, hal ini juga menjadi catatan penting bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap melaksanakan amanah tersebut atau kewajiban tersebut atau azas-azas yang berlaku dalam good police standard, sehingga pelaksanaan tujuan masyarakat yang aman dan tertib ini dapat bertitik tolak pada demokrasi kehidupan bernegara yang tetap sesuai dengan visi Republik Indonesia, kemudian visi misinya Polri itu sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait soal azas yang melekat pada fungsi kepolisian. Dalam hal ini ada azas legalitas. Segala tindakan kepolisian dilakukan harus berdasarkan atas hukum atau kuasa undang-undang. Jadi harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, bahwa tindakan yang dilakukan itu sesuai aturan hukumnya. Ada aturan hukum yang mengaturnya. Kemudian azas kewajiban, di mana apa yang dilakukan kepolisian melekat kewajibannya dalam menyelenggarakan tugas dengan penuh tanggung jawab tanpa imbalan untuk kepentingan tugas. Jadi semata-mata hanya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kepolisian. Ini menjadi azas bagi melekat pada fungsi kepolisian di berbagai negara sebenarnya. Kemudian azas partisipasi adalah azas yang mempersyaratkan adanya peran serta dan dukungan masyarakat dalam tugas kepolisian. Kemudian ada azas preventif, digunakan sejalan dengan ditemukannya metode preventif dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Bahkan proses penyelidikan sebab-sebab terjadinya kejahatan atau lebih mengutamakan pencegahan pada penindakan. Jadi sebenarnya sistem pemolisian terhadap terhadap masyarakat, bahwa tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, untuk tujuan preventif bahkan preemptif, ya, sehingga kalau terjadinya kejahatan berarti fungsi-fungsi polisi ini tidak berjalan dengan baik. Maka tugas kepolisian ini menganut azas preventif. Kemudian azas subsidiaritas, yakni azas pengganti adalah azas yang memberi kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan tindakan pengganti bagi instansi.
Kemudian ajas oportunitas. Ajas oportunitas dalam hal ini tercantum dalam KUHP yang memberikan wewenang tindak menindak seorang itu telah melanggar hukum baik dalam tahanan maupun dalam tahap penuntutan. Ya, ini sebenarnya Kepolisian Republik Indonesia menganut ajas oportunitas. Namun ajas oportunitas ini juga dianut di berbagai negara dalam proses kewenangan melaksanakan fungsi peradilan dalam hal ini, dalam proses tahapan proses penyidikan maupun tahapan dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada proses pada proses peradilan itu sendiri. Ya, fungsi-fungsi kepolisian itu melihat terhadap ajas legalitas, ajas kewajiban, ajas partisipatif, ajas preventif, ajas subsidiaritas, dan ajas oportunitas. Kemudian membentuk polisi yang ideal itu seperti apa? Di berbagai negara itu mensyaratkan ada 5 hal. Jadi well motivated, jadi memotivasi aparat kepolisian dalam melaksanakan fungsinya, ya ini menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kemudian well educated, jadi memberikan edukasi kepada polisi dalam hal ini dalam melaksanakan tugasnya. Well trained, jadi dalam hal ini polisi-polisi tersebut dilatih sesuai dengan fungsi atau tujuan dari kepolisian itu sendiri. Kemudian well equipment, terkait peralatan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi kegiatan polisi. Jadi dalam hal ini polisi sendiri harus diberikan sarana prasarana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga tidak ada kendala dalam proses melaksanakan kegiatannya. Kemudian welfare, ini hal terkait kesejahteraan. Jadi perlu halnya melihat apa sih yang menjadi tuntutan atau keinginan para penegak hukum, khususnya polisi, dalam melaksanakan fungsinya. Jadi bagaimana manajemen atau manajerial kepolisian itu mampu memberikan kesejahteraan kepada pada anggota kepolisiannya dalam selain mereka melaksanakan tugas, mereka juga butuh mensejahterakan diri dalam hal ini, sehingga tidak ada terpikir untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar aturan hukum. Kemudian sistem kepolisian di dunia. Pada beberapa pertemuan ke-5, 6, dan 7, itu kan kita bicara sistem kepolisian yang ada di dunia ini dibentuk dan diwujudkan menyesuaikan dengan sistem pemerintahan negara tersebut dan situasi kondisi masyarakat dalam negara itu sendiri. Dan Anda juga sudah mempresentasikan di berbagai negara yang melihat dari sistem pemerintahan negara tersebut, misalnya seperti di Arab Saudi monarki, seperti di Inggris juga monarki. Namun Inggris dalam pelaksanaan pemolisian itu lebih menganggap bahwa tujuan dan fungsinya adalah untuk melayani masyarakat. Nah, kalau di Arab Saudi monarki dengan Al-Quran dan hadis sebagai aturan hukumnya, namun aturan kerajaan itu menjadi aturan dalam mengatur sistem kepolisian yang ada di Arab Saudi. Bagaimana polisi agama yang menjalankan bagaimana pengawasan masyarakat terkait soal syariat, soal pelaksanaan sholat, puasa, kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan yang terkait soal syariat, sebagaimana yang diatur di dalam Al-Quran, hadis, dan aturan-aturan dari kerajaan dalam hal ini. Kemudian selanjutnya perbandingan hukum kepolisian. Jika kita melihat perbandingan hukum kepolisian itu di berbagai negara, itu tujuannya untuk apa sih? Yakni menganalisis perbandingan hukum kepolisian atau perbandingan kepolisian itu sendiri.
Dalam hal ini dipengaruhi aturan hukum yang terkait konstitusi, hukum tata negara di suatu negara, hukum administrasi negara di suatu negara. Kemudian terkait administrasi, manajemen organisasi, profesionalisme, tanggung jawab kepolisian, serta peran dan tugas polisi di suatu negara, serta budaya masyarakatnya. Hal inilah yang dilihat dalam proses membandingkan hukum kepolisian atau perbandingan kepolisian di berbagai negara. Kemudian sedikit ringkasan yang saya lakukan untuk tugas yang telah diberikan oleh mahasiswa dan sudah dipresentasikan. Namun kewajiban Anda selanjutnya adalah melaporkan hasil penelitian Anda dalam bentuk Word sehingga jelas ini adalah metode penelitian kualitatif dengan studi pusaka. Kemudian dari hasil-hasil ini ada beberapa yang saya ringkas. Minggu lalu ada mahasiswa yang sudah mempresentasikan dan ada yang belum namun sudah mengirimkannya. Ringkasan polisi Singapura, tugas Aji Rizky Ananda. Singapura didasarkan pada sistem hukum common law. Kepolisian Singapura atau Singapore Police Force, Departemen Keamanan Dalam Negeri, Departemen Pertahanan Sipil, Departemen Urusan Penahanan, Biro Pusat Narkotika, dan Urusan Imigrasi dan Pendaftaran. Ini kepolisian yang ada di Singapura. Kepolisian Singapura atau Singapore Police Force berada di bawah Kementerian Dalam Negeri yang mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kejahatan di Singapura. Pasukan SPF ini memiliki 16 departemen staf, 4 departemen staf, spesialis dan 12 unit spesialis dan lain yang mengawasi negara dalam 6 divisi tanah. Misi dari SPF ini adalah to prevent, deter, and detect crime. Sedangkan visi dari SPF adalah a force for the nation to make Singapore the safe place in the world. Jadi dalam hal ini mereka mencegah dan mendeteksi kejahatan, kemudian visi SPF a force for the nation, dalam hal ini melindungi negara, to make Singapore the safe place in the world. Jadi suatu tempat yang aman di dunia. Singapura itu menjadi tempat yang aman di dunia. Dan itu memang benar dalam proses survei menyatakan bahwa Singapura untuk di negara Asia, ya negara Asia maupun negara ASEAN adalah negara yang paling aman di dunia. Sebagaimana visi dari SPF itu sendiri. Kemudian pembentukan lembaga kepolisian di Singapura tidak dapat dipisahkan dengan dokumen The Statute of Winchester, yang mana secara garis besar dokumen tersebut menyatakan tugas dari semua warga untuk ikut serta menjaga keamanan, kedamaian bagi sang raja. Setiap warga diberi hak untuk menangkap penjahat. Tugas utama yang sama diwajibkan bagi seorang konstabeli yang bekerja paruh waktu dan tidak memperoleh bayaran. Di kota-kota, ia dibantu oleh bawahan yang bertindak sebagai pengawas. Jika seorang penjahat tidak berhasil ketangkap tangan, maka mereka yang gagal menangkap harus minta tolong. Begitu prinsip yang berlaku di Singapura untuk menjaga Singapura sebagai tempat yang aman di dunia. Singapura memiliki budaya yang sangat disiplin dan taat aturan yang sangat ketat. Sifat pekerjaan di SPF ini sangat ketat namun dinamis. Jadi Singapura, kepolisian Singapura lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan dalam hal ini ada kerjasama polisional antara masyarakat dengan polisi yang tujuannya adalah menjaga ketertiban dan menargetkan bahwa Singapura menjadi tempat yang paling aman di dunia, safe place in the world. Kemudian Singapura memiliki budaya disiplin dan taat aturan yang sangat ketat. Sifat pekerjaan SPF itu jauh lebih ketat, namun mereka tetap dinamis dalam melaksanakan fungsinya sebagai polisi yang menjaga keamanan negara Singapura. Selanjutnya, ringkasan polisi Filipina atas nama Beste Revo Candida. Di sini Filipina adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana sistem pemerintahan adalah pemerintahan presidensial
Negara ini menganut ajas merdeka, independen, terpisah, separate, dan terkoordinasi, coordinate. Dewan Penasehat Police Advisor Council atau PAC bertugas memberi nasihat dan pertimbangan ketentraman dan ketertiban serta keselamatan umum. Memberi rekomendasi untuk meningkatkan sistem penegakan hukum dan kondisi keselamatan umum serta membantu visi INP dalam hubungan masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam membina ketentraman dan ketertiban keselamatan umum. Di tingkat komando regional, Dewan Penasehat terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 9 anggota. Di tingkat komando provinsi Dewan Penasehat terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 8 orang anggota. Di tingkat komando distrik Dewan Penasehat terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 7 orang anggota. Di tingkat sektor, subsektor Dewan Penasehat terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota. Tugas kepolisian berdasarkan dekret Presiden nomor 765 Filipina menyebutkan bahwa INP bertugas melindungi jiwa dan harta benda milik rakyat, penegakan hukum, pemeliharaan, pembinaan, ketentraman, dan ketertiban umum di seluruh wilayah Filipina. Mencegah kejahatan, mengusahakan tertangkap pelaku kriminal, pelanggar hukum, dan menahan serta rehabilitasi. Menyidik kejahatan pelanggaran, menghadapkan pelanggar untuk diadili di pengadilan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin keselamatan umum. Pada dasarnya, sistem kepolisian di berbagai negara itu sama saja, di Indonesia juga melakukan itu. Namun bagaimana kedekatan atau pemolisian dengan antara polisi dan masyarakat dalam hal ini perlu dilakukan. Di Indonesia ada peran Polis Kamtibmas dalam hal ini, ya, di mana ada di desa-desa yang menjaga ketertiban dan keamanan desa pada wilayah-wilayah desa yang ada di Indonesia. Sebenarnya itu dilakukan, ya. Artinya sistem pemolisian atau sistem kepolisian yang ada di Republik Indonesia juga dianut, ya, bagaimana menghubungkan antara polisi dengan rakyat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan. Dan itu juga termasuk visi misi Polri dalam hal ini. Ya, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian komponen-komponen sistem kepolisian yang ada di Filipina. Polisi Nasional Terpadu INP, organisasi teritorial PC dijadikan organisasi INP, termasuk para komandan-komandannya secara teritorial terbagi ke dalam 12 komando dan 1 komando Metropolitan Manila. INP terbagi 27 provinsi, 147 distrik. Kompi PC untuk tugas tempur disiapkan 11 batalion PC yang ditempatkan di Mabes PC di tingkat nasional pemerintah pusat. Indonesia juga memiliki hal yang sama kekuatannya. INP dikepalai oleh Dirjen INP yang mana jabatan ini dirangkap oleh Panglima Kepala Staf PC sehingga Mabes PC dijadikan Mabes INP, sementara Komandan Regional PC diangkat menjadi Direktur Regional INP, Komandan Provinsi PC diangkat menjadi Superintendent INP Provinsi, dan 140 Dengki dijadikan kepala di INP. Mungkin sedikit berbeda nama dan sesuai dengan wilayah-wilayah di pembagian wilayah di suatu negara. Kemudian lembaga-lembaga pemerintah tingkat paling bawah, barangay, desa, barangay tenot, terdiri dari para sukarelawan sipil dengan tugas patroli di lingkungan, kalau di Indonesia Babin Kamtibmas dalam hal ini. Tugas patroli di lingkungan tempat tinggal untuk mencegah dan menangkal kejahatan, regu lalu lintas, barangay traffic, terdiri dari sukarelawan sipil dengan tugas pengawasan lalu lintas di jalan umum. Kesatuan Bela Kampung, halaman sipil terpadu. Mungkin selain Babin Kamtibmas yang ada di seluruh desa, namun bagaimana fungsi Babin Kamtibmas ini berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini yang perlu dilakukan analisis mendalam sehingga bisa melihat bagaimana fungsi Babin Kamtibmas dalam menjaga dalam mencegah
terjadinya misalnya peredaran narkoba yang tinggi di desa-desa, dan perlu fungsi Babin Kamtibmas bekerja sama dengan berbagai pihak, baik masyarakat, pemuka masyarakat, ini perlu menjadi catatan penting untuk melihat perbandingan sistem kepolisian yang ada di Filipina. Ini menjadi catatan agar kita mampu melihat bagaimana pengawasan yang terpadu antara pemolisian dan adanya sukarelawan sipil. Nah, ini hal yang menjadi masukan. Perlu tidak kita memfungsikan Babin Kamtibmas kita sudah berfungsi dengan baik. Namun bagaimana meningkatkan fungsi Babin Kamtibmas lebih baik lagi agar agar keterlibatan masyarakat di sukarelawan sipil di garis bawah ini dapat terlaksana dengan baik, ya, sehingga terjadinya sinergitas antara masyarakat, kepolisian khususnya di desa-desa, dalam hal ini Babin Kamtibmas. Kemudian Kesatuan Bela Kampung Halaman Sipil Terpadu Integrated Civilian Home yang ada di Filipina dalam hal ini. Saya meringkas sedikit terkait polisi Arab Saudi pada tugas Nurmagantara. Saudi Arabia berbentuk monarki absolut. Ketentuan menyatakan hukum tata konstitusi negara adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Tetapi dalam aplikasinya lebih mengedepankan dekret raja sebagai sumber hukum utama. Jadi hukum utamanya adalah dekret raja, berdasarkan hukum tata negaranya adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Kepolisian di Arab Saudi berbasis kepolisian syariah atau agama, yang dikenal dengan istilah Komisi Saudi untuk Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan CVCPP. Peranan CVCPP atau lebih dikenal sebagai polisi agama selalu menasehati dan membimbing masyarakat untuk menjadi muslim yang lebih baik. Polisi syariah atau polisi agama Islam disebut juga mutawin. Selain peran CVCPP, ada polisi syariah, polisi agama Islam, disebut sebagai mutawin adalah badan kepolisian yang bertanggung jawab menegakkan pelaksanaan hukum syariah di negara Islam atau beberapa negara berpenduduk mayoritas Islam. Pada tahun 1976, polisi agama mulai berkembang ketika cabangnya di Hijazi dan Najd digabung menjadi satu badan dengan keputusan kerajaan 64 menunjuk Syekh Abdul Aziz Al-Syekh sebagai presiden. 4 tahun kemudian, ini sejarah ya, terkait soal dekret kerajaan ke-37 dikeluarkan menetapkan sistem kerja badan dan kebijakan-kebijakan ini memperkenalkan 4 sanksi baru, pembentukan Presiden Umum Polisi Agama, ada Presiden Umum Polisi Agama, kemudian menetapkan dasar dan wewenang presidennya, pengangkatan promosi dan disiplin anggota dan staf, dan di kota dan di desa. Jadi meskipun ini sistemnya kerajaan monarki absolut, namun pada tahun 76 ada perubahan aturan yang disebut dengan Dekret Kerajaan 37 menetapkan sistem kerja badan keagamaan di mana kebijakan memperkenalkan 4 sanksi baru. Pembentukan Presiden Umum Polisi Agama, kemudian penetapan dasar dan wewenang presidennya, pengangkatan promosi disiplin anggota dan staf, baik di kota maupun di desa. Kemudian Kepolisian Arab Saudi. Mutawin di Arab Saudi bertugas untuk menegakkan syariah digariskan oleh pemerintah, secara khusus oleh Komite Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Arab Saudi, selanjutnya disingkat KAMMAS. Amar Ma'ruf Nahi Mungkar berarti perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal yang baik, mencegah hal-hal yang buruk. Polisi atau mutawin KAMMAS terdiri atas 3.500 anggota dan ribuan relawan, seringkali dikawal oleh polisi negara. Para gubernur dalam pemerintahan kepolisian di Arab Saudi itu menjabat sebagai komandan polisi.
setempat dan Saudi Arabia atau National Guard unit dan mengawasi perekrutan orang-orang lokal untuk para aparat keamanan. Selain itu, setiap gubernur mengikuti contoh dari raja dan mengadakan majelis umum di setiap harinya, di mana ia mendengar petisi dari penduduk setempat. Biasanya petisi berkenaan dengan perselisihan lokal, di mana gubernur sebagai penengah atau dirujuk ke pengadilan. Hakim pada lembaga Hisbah adalah polisi pengawas pasar, yang diberikan tugas untuk menindak, memeriksa, dan memutuskan pelaku pelanggaran di pasar, baik pelanggaran pidana, penipuan, ukuran timbangan, pelanggaran perdata, objek jual beli, cacat maupun administrasi seperti salah menggunakan izin usaha. Itu dilakukan oleh hakim pada lembaga Hisbah yang merupakan polisi pengawas pasar. Selanjutnya, ringkasan tugas kepolisian Britania Raya tugas oleh mahasiswa Hafiz Akbar. Di sini sistem kepolisian terpadu menjaga marwah kepolisian Inggris sebagai bagian dari masyarakat, namun tetap di bawah standar profesionalisme yang bersifat terpimpin. Merupakan jalur tengah antara sistem kepolisian federal yang memiliki kewenangan sendiri dan kepolisian terpusat dipimpin secara nasional. Kepolisian Inggris menganut sistem integrated system policing dengan 45 kepolisian teritorial. Merupakan desentralisasi dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan tujuan menghindar berbagai penyalahgunaan. Kepolisian hanya memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan hukum kasus di yurisdiksi, namun dapat melakukan koordinasi horizontal. Koordinasi kepolisian di bawah hukum ditetapkan Parlemen Nasional, Police Privy Council. Selanjutnya, administrasi kepolisian di Inggris. Ada Home Secretary, ada Local Police Authority, ada Chief Constable. Nah, di sini dijelaskan berbagai hal tentang Home Secretary itu apa saja, menetapkan tugas, tanggung jawab kepolisian, strategi pemolisian, mengarahkan kepolisian untuk mencapai standar performance, menyusun kode etik, menyetujui pengangkatan Chief Constable, menetapkan dana bantuan terhadap kepolisian, berwenang melakukan perubahan struktur kepolisian. Local Police Authority terdiri dari pemerintah daerah, profesional dengan magistrate, menetapkan program prioritas kepolisian setempat, mengangkat dan memberhentikan Chief Constable, menerapkan anggaran, alokasi sumber daya, bertanggung jawab memelihara kepolisian yang efektif dan efisien. Kemudian ada Chief Constable. Chief Constable dalam hal ini menetapkan kebijakan operasional, membantu local authority menyusun program prioritas, mengendalikan operasional kepolisian beserta dengan tujuannya, mengalokasikan sumber daya dan bertanggung jawab dalam strategi pemolisian nasional dalam hal ini dan program prioritas. Masa dinas itu sesuai termin yang telah ditetapkan. Kemudian pemolisian dan pemasyarakatan masyarakat, di mana Robert Field itu merumuskan 9 prinsip pemolisian. Dalam 9 prinsip pemolisian ini mengutamakan pencegahan demi mencapai keteraturan sosial, kemampuan polisi sangat tergantung pada dukungan masyarakat, mampu mengakomodasi keinginan publik sehingga dapat melakukan penegakan hukum secara sukarela, dengan kepercayaan publik maka akan mengeliminasi konfrontasi yang berlebihan. Tidak berarti harus selalu mengikuti kehendak publik, namun harus melakukan pelayanan tanpa memandang bulu. Mencegah penggunaan kekerasan dan kekuatan, menyadari bahwa polisi adalah bagian dari masyarakat yang diberi gaji dan kepercayaan untuk menjalankan tugas pemolisian. Polisi harus bertindak sesuai dengan fungsinya, seharusnya memanfaatkan fungsinya tersebut. Ya, keberhasilan dan tugas polisi adalah tidak adanya tindakan kejahatan dan tidak adanya ketidakteraturan. Ya, fungsinya kan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Jadi prinsip-prinsip ini kiranya menjadi hal yang menjadi dasar dari negara Inggris dalam pemolisian dan budaya masyarakat. Jadi kalau di Singapura, sistem kepolisiannya bahwa Singapura menjadi tempat yang paling aman di dunia. Itu menjadi catatan penting dalam pelaksanaan kepolisian atau pemolisian yang ada di Singapura.
Ya, terbukti memang berdasarkan hasil survei Singapura adalah negara Asia atau negara Asia yang sangat aman di dunia. Baik, terima kasih. Mungkin sumber bacaan saya Abdul Muiz dan kawan-kawan tentang hukum kepolisian dan kriminalitas, kemudian Ahwi Lutan perbandingan sistem kepolisian di negara-negara demokratis, Nur M. Aziz dan tim 2021 laporan, dan tugas mahasiswa untuk mata kuliah perbandingan hukum kepolisian mahasiswa KIK angkatan 25. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa angkatan 25, namun di pertemuan ke-10 kita nanti bagi teman-teman yang belum mempresentasikan beberapa terkait soal kepolisian baik di Perancis, kemudian kita kemarin itu coba di India, kemudian di Belanda, itu akan satu lagi di Mesir, ya, itu akan dilakukan oleh mahasiswa yang akan mempresentasikan pada pertemuan 10 dan 11. Jadi tugas PR Anda ya bagi teman-teman yang belum mempersiapkan proses presentasi dan proses dalam pembuatan penelitian terkait perbandingan hukum kepolisian baik yang ada di negara-negara sesuai case, kemudian kita bandingkan dengan kepolisian yang ada di Indonesia. Itu menjadi tugas PR Anda, atau Anda hanya meneliti terkait soal hukum kepolisian yang ada di berbagai negara yang ditugaskan kepada Anda. Oke, sampai ketemu lagi pada pertemuan 11. Ini ada pertemuan 11 adalah pertemuan terakhir kita, dan selanjutnya Anda akan dibimbing dosen Kombes Pol Firman Fadilah, Dr. Firman Fadilah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum, selamat malam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.